pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mengenai kegiatan ini. Itu kami kesepakatan bersama. Jadi hari itu kan kita sempat video call grup anak-anak muda A18, angkatan 18. Terus teman-teman taruh tema, kita anak-anak muda ini kita harus bikin apa untuk kita buat tanah ini. Terus ada teman laki-laki dari Jogja juga bilang, kita ini Kak bikin tentang seminar sehari, tapi kita mengundang dewan-dewan adat, terus lembaga, kita panggil mereka baru kita buat seminar sehari. Baru sudah dari situ bulan Agustus itu kita pencarian dana. Tapi yang dari luar Papua itu mereka tidak ini karena mereka TF saja uangnya. Karena mereka tidak bisa bergabung, tapi kami yang di Nabires ini itu kami pencarian dana. Itu bulan November sampai November tanggal 27. Setelah itu kita break dulu di bulan Desember. Habis itu kita bilang tuh kita kesepakatan bersama bilang tuh nanti Januari waktu teman-teman waktu masih liburan itu kita buat seminar saja. Sudah. Tapi sebelum itu kita bilang kita refreshing nggak begitu, tapi kita bilang tidak, kita buat seminar dulu berarti kita refreshing. Setelah itu kita buat seminar pada hari ini. Itu kami dari teman-teman angkatan 18. Terus maksud seminar ini nih, dari kegiatan ini kami melaksanakan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang ada di Papua Tengah. Tujuan kami yaitu dengan seminar sehari yang dilakukan ini dapat membuka pintu, hati, perasaan, serta pikiran dari dewan-dewan adat, pejabat-pejabat tertinggi, dan anak-anak muda Papua agar semakin memperkuat pertahanan tanah adat di tanah Papua ini. Itu maksud dan tujuan kami. Terus pesan buat kami anak-anak muda, buat tokoh-tokoh agama, terus dewan-dewan adat, itu pesan harapan kami semoga akan ada lebih banyak pemuda-pemudi yang bersinar dan mempertahankan dan menyuarakan tanah adat di tanah Papua ini, bukan hanya lewat kata-kata tetapi kerja nyata dan seminar-seminar ke depannya. Terus kesan kami hidup dan mati di dalam tangan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Saya Emmanuel Lubai, Direktur LBH Papua, baru saja mengisi dalam kegiatan pendidikan hukum kritis yang diselenggarakan oleh Front Pemuda Peduli Masyarakat Adat Papua Tengah, di mana kami melakukan pendidikan hukum kritis dengan tema perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dalam pembahasan tadi ada banyak hal yang kami bahas berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, kemudian karakteristik masyarakat adat, dan juga fakta-fakta pemberian izin kepada perusahaan tambang maupun juga perusahaan sawit yang diberikan tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Yang kami simpulkan itu adalah bagian dari praktek pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Selain itu juga kami bahas berkaitan dengan perkembangan hukum yang hari ini sedang didorong oleh pemerintah pusat untuk lebih memberikan karpet merah bagi perusahaan dan kemudian memarginalisasikan masyarakat adat dari tempatnya. Dan sungguh sangat disayangkan yaitu itu mereka melakukan dengan pendekatan militer. Ya, kita lihat beberapa waktu lalu ada banyak penerapan pasukan, melahirkan pengungsian. Rupanya itu semua dilakukan tidak terlepas dengan adanya ambisi eksploitasi sumber daya alam. Hal ini kami sampaikan ini berdasarkan pada data Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang melonsing sebuah laporan
tentang sumber daya alam Papua berada dalam cengkraman mafia. Dalam situ KPK menyebutkan bahwa ada 53 izin, baik itu emas, batu bara maupun juga nikel yang ada di 8 kabupaten yang masuk dalam Provinsi Papua Tengah. Dan itu rupanya yang menurut kami menjadi alasan mengapa ada praktek kekerasan yang berujung pada adanya pengungsi. Nah, tadi semua itu telah sampaikan kepada para peserta, dan saya lihat para peserta ini mayoritas anak-anak muda. Itu saya sangat bangga karena menurut saya mereka adalah anak muda yang sekaligus sebagai pewaris hak-hak masyarakat adat. Dengan mereka mengetahui tentang hak masyarakat adat yang adalah hak mereka, dan juga mereka mengetahui ancaman perampasan tanah, perampokan sumber daya alam, maka saya yakin ke depan mereka akan menggunakan hak mereka dalam konteks mereka sebagai masyarakat adat yang dijamin haknya dalam Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang HAM maupun juga Undang-Undang Otsus. Mereka akan berdiri untuk melindungi hak mereka dan juga membantu masyarakat adat lainnya yang akan menjadi korban. Nah, itu saya sangat apresiasi. Harapan saya melalui sekolah atau pendidikan hukum kritis, teman-teman yang mengikuti ini bisa kemudian kembali ke tempat mereka masing-masing dan mulai melakukan sosialisasi tentang apa yang mereka dapatkan tentang hak masyarakat adat kepada orang tua mereka, kakak mereka, tetangga mereka, dan juga bisa kemudian bersama-sama melindungi hak adat. Dan apabila ada tetangga mereka yang mengalami korban dalam konteks pelanggaran hak, bisa mereka dampingi untuk melakukan upaya hukum menggunakan mekanisme hukum yang diatur. Yang pasti hak masyarakat adat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang HAM dan juga Undang-Undang Otsus, dan bagi masyarakat adat yang menjadi korban bisa menempuh upaya hukum untuk menuntut hak atas keadilan bagi hak adatnya yang dilanggar. Terakhir saya mau tekan kepada pemerintah, yang tadi ada salah satu anggota dewan yang ikut hadir. Saya minta dengan tegas segera minta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah menemukan adanya gratifikasi dalam 53 izin yang telah ditemukan sejak tahun 2013 untuk diproses. Mungkin dengan memproses gratifikasi izin itu kemudian akan menunjukkan wajah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang tidak tebang pilih. Tidak hanya memberikan sanksi kepada Bapak Lukas NMB, tidak hanya memberikan sanksi kepada Bapak Baswebu, tapi juga memberikan sanksi kepada 53 pemegang izin yang bermasalah dan juga 53 orang yang memberikan izin kepada 53 perusahaan. Mungkin itu demikian hidup masyarakat adat. Tegaskan bahwa ada kurang lebih 45 usulan rancangan peraturan atau judul rancangan peraturan daerah yang kami serahkan kepada perwakilan DPR yang hadir dalam pendidikan hukum kritis, dan di dalam situ mayoritas berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat yang saya pikir sangat urgent. Semuanya urgent ya, tapi yang perlu untuk kemudian ditindaklanjuti saat ini dengan segera yaitu larangan penjualan tanah adat. Itu yang pertama. Yang kedua,
perda tentang mekanisme penerapan FPIK dalam pemberian izin kepada perusahaan yang akan beroperasi. Dan yang berikutnya yaitu pendidikan gratis dan juga kesehatan gratis bagi orang asli Papua. Mungkin itu yang bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hidup masyarakat adat. Hidup. Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, kita diberikan undangan dari Front Peduli Masyarakat Adat Papua Tengah. Kemarin undangan masuk ke Sekretariat Dewan. Kebetulan tadi anggota Dewan lain, Pak Ketua dan teman-teman lain ada bentuk pansus mengenai pencaker yang kemarin. Jadi mereka yang lain tidak sempat hadir. Jadi saya pada saat ini saya ditugaskan untuk hadir di sini mewakili lembaga DPR. Ya baik. Setelah tadi kita ikuti materi yang disampaikan oleh pemateri, memang kita lihat bahwa di Papua Tengah ini banyak masalah yang menyangkut masyarakat adat. Jadi masyarakat adat ini merupakan kita sangat sensitif menjadi korban daripada kepentingan korporasi yang masuk, yang tidak dapat kita pungkiri, yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, dari permainan ini, konspirasi ini sudah berjalan, bukan baru, sudah lama. Dan kami di lembaga DPR, kita dilantik baru bulan November kemarin. Tapi ini merupakan tugas-tugas kita, bagaimana menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan aspirasi itu akan kita mungkin nanti bentuk pansus, entah itu kita bikin perda atau apa, tapi tetap kita tidak bisa bekerja, anggota dewan tidak bisa bekerja kalau tidak ada gerakan dari rakyat. Macam gini bagus. Saya secara pribadi berikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa Front Peduli Masyarakat Adat. Ini luar biasa. Jadi advokasi begini penting. Kita DPR tidak bisa bergerak, pasti kita akan tinggal saja kalau tidak ada aspirasi. Nah, ini yang nanti saya minta kepada adik-adik dari Front Peduli Masyarakat bisa kumpul data semua persoalan yang sudah tadi kupas oleh pemateri. Data ini penting karena nanti DPR itu mau mengadvokasi itu, apalagi membuat perda dan lain-lain, itu harus ada data-data konkret di lapangan, karena nanti kita akan berhadapan dengan masalah hukum. Kita juga nanti menyusun, kita punya rancangan perda dan lain-lain, itu bicara soal segi hukum, dan kita juga akan berhadapan dengan mereka yang punya kepentingan juga akan memaparkan hukum. Jadi hukum dengan hukum begitu, sehingga kita jangan sampai kecolongan di situ. Jadi pada prinsipnya kami apresiasi kepada adik-adik dari Front Peduli Masyarakat Adat, dan apapun aspirasinya tetap kita terima dan kita akan jalan bersama-sama. Terima kasih, dari saya itu saja. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih.